Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pagi ini kita akan belajar di dalam buku Pena jilid 4. Ini untuk kelas 4 SD ya. Oke, langsung aja kita buka halaman 8 langsung di pelajaran matematika. Karena di sini saya mengajar matematika. Materi yang pertama di sini kita masuk pada materi bangun segi banyak. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu apa sih bangun segi banyak itu. Jadi bangun segi banyak yaitu adalah bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi dengan garis lurus. Jadi semuanya itu garisnya lurus, tidak ada yang melengkung. Kemudian segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi ya. Jadi minimal itu ada 3 sisi. Ini 1, 2, 3. Nah, ini minimal. Jadi semuanya membentuk sudut ya, dan inilah yang disebut dengan segi banyak. Nah, ini yang namanya segitiga. Ini juga sama, garisnya lurus, nggak ada yang melengkung, lurus, nggak ada yang melengkung, lurus semua, nggak ada yang melengkung, dan semuanya sisinya itu saling bertemu ya. Itu namanya segi banyak. Ini contohnya ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian contoh yang bukan segi banyak. Nah, ini contohnya yang pertama. Karena apa? Karena ini melengkung ya. Jadi syaratnya nggak boleh melengkung, semuanya harus lurus. Itu namanya segi banyak. Ini sama, ini malah bulat, ini nggak boleh. Ini melengkung meskipun ada yang lurus ya, nggak boleh juga. Dan ini lurus. Nah, tapi ini nggak saling bertemu. Ini ada ruang yang kosong. Jadi ini bukan segi banyak. Nah, jadi sampai di sini jelas ya. Antara segi banyak dan bukan segi banyak, jadi bisa dibedakan. Nah, yang penting kuncinya itu kalau segi banyak itu adalah garisnya lurus ya, tidak boleh melengkung. Kemudian sedikitnya memiliki 3 sisi yang semuanya itu bertemu. Nah, jadi membentuk suatu sudut. Nah, ini contohnya. Oke. Di sini ada materi lagi, nama segi banyak disesuaikan dengan banyak sisinya. Segi banyak dengan 3 sisi dinamakan segitiga. Segi banyak dengan 4 sisi dinamakan segi 4. Segi banyak dengan 5 sisi dinamakan segi 5, dan seterusnya. Jadi ini contoh dari segitiga. Ini sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini segi 6. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di segi 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi 8. Tapi ini enggak beraturan. Oke, langsung aja kita langsung latihan di bawahnya. Nah, ini ada soal untuk latihan. Nomor 1, berilah tanda centang pada gambar yang termasuk segi banyak. Ya. Ingat, segi banyak tadi garis lurus ya, garis lurus dan semuanya saling bertemu sehingga membentuk sudut, tidak boleh ada lengkungan. Kita lihat gambar 1 yang pertama. Nah, ini karena ini melengkung ya, berarti ini bukan segi banyak. Ini semuanya lurus kan. Nah, berarti ini segi banyak. Ini ada yang melengkung nggak ada. Ini juga segi banyak. Ini lurus semua ya, jadi ini segi banyak juga. Ini meskipun ini banyak ya sisinya, kita lihat, dan mungkin nggak beraturan juga, tapi karena ini semuanya lurus ya, garis lurus, nggak ada yang melengkung, ini juga termasuk segi banyak ya, meskipun ini nggak beraturan, tapi juga termasuk segi banyak. Jadi yang bukan segi banyak hanyalah gambar yang pertama. Jelas ya. Kemudian soal yang kedua, gambarkan 5 contoh segi banyak.
contoh segi banyak yang mungkin di atas tadi sudah ada contoh ya, mungkin kita bisa buat contoh yang lain. Saya sudah buat contohnya, ini ada segi 4 ya, intinya itu semuanya lurus guys, lurus lurus lurus, nggak ada yang melengkung, lurus. Ini gambar trapesium, ini belah ketupat segitiga ya, ini salah satu contohnya. Mungkin nanti bisa dibuat contoh yang lain sendiri, silahkan dibuat sendiri. Kemudian soal yang ketiga, gambarkan 5 contoh bukan segi banyak. 5 contoh segi banyak ya, ini contohnya saya sudah buat juga. Ini bukan segi banyak karena melengkung, ini juga bukan segi banyak karena ini garisnya cuma 2 ya, tadi syaratnya itu minimal 3, memiliki 3 sisi yang saling bertemu. Ini 2 sisi, ini bukan, ini juga bukan karena ada lengkungan juga, ini juga bukan, ada lengkungan juga, ini juga bukan. Ini salah satu contohnya. Mungkin adik-adik atau anak-anak semua bisa membuat contohnya sendiri di rumah tentang bangun segi banyak dan bukan segi banyak. Jadi intinya ada materi kali ini untuk bab segi banyak ya. Yang penting intinya yang pertama itu garis lurus ya. Kemudian tidak boleh melengkung, kemudian semua garis lurusnya ini saling bertemu ya, saling bertemu sehingga membentuk suatu sudut. Mungkin cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang kurang jelas mungkin nanti boleh komen di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin cukup dari saya. Banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.